hari ini sedang tersenyum. Selamat pagi. Hari ini juga tersenyum dengan wajah bahagia. Selamat pagi. Nggak ada pintunya. Jadi kalau nggak ada pintunya gimana? Kamu sedang bersedih. Kenapa kamu sedang bersedih? Oh, senang. Ya, iya, kamu juga tersenyum. Ini yang paling aktif dalam kelas. Oh, mana? Sampai. Assalamualaikum Titi. Udah marah. Wow. Iya, setelah kelasnya, kalau siapkan kelasnya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bang Radit sudah membawakan doa pada hari ini. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat. Ya, keyakinan kelas yang kita pernah buat. Apakah keyakinan kelas yang kita buat ini sudah terjalani dengan baik? Sudah? Belum? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Kenapa? Yang bilang sudah tadi apa alasannya? Apa alasannya? Sampai bilang sudah. Tunjuk-tunjukkan. Kenapa? Apa? Yang bilang belum? Di mana? Di bagian mananya? Hah? Iya, baik. Sebelum kita beralih ke hari ini tadi Bapak lihat, nih ya, ini salah satu kesepakatan kelas kita membangun setiap pagi ada senyum, sedih dan marah. Tadi ada yang sedang marah. Fitri, kenapa Kak Fitri marah? Kenapa Kak Fitri marah? Ini pasti tadi pagi ada yang gangguin Fitri. Ya, ya, ya Kak Fitri. Atau tadi di rumah karena kesiangan bangun, nggak sholat dimarahi. Jadi pada udah sampai ke sekolah enggak apa namanya? Jadi nggak mood, bahasa gaulnya bad mood, ya kan? Bukan Batman, bad mood, nggak enak hati. Ya Kak Fitri. Iya. Bilang aja nggak apa-apa. Bilang aja. Senyum, ya. Bilang aja. Nggak tahu. Oke. Kalau seandainya senyum, menangis dan marah, ya kan? Kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, yang mana yang kurang? Keyakinan kelas kita ada disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak berbicara kotor, bersikap sopan, saling peduli dan menghargai, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ini tadi kita masuk, kita ini. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kita bangun? Yang mana? Disiplin.
Bersikap disiplin atau bersikap sopan? Bersikap sopan. Kalau disiplin berarti kita tepat waktu tadi masuknya, ya kan? Jam berapa kita bel? 7.30. Siapa yang datangnya tadi 7.30? Enggak ada. Kamu datang 7.30 tadi? Ya, Marvin. Ya, disiplin itu adalah salah satu pengembangan kemandirian, seperti yang Bapak tadi sampaikan. Kenapa? Kalau kita tidak mandiri dengan mengikuti waktu yang kita buat, maka tidak akan terjadi disiplin diri. Ya, kemudian bersikap sopan, masuk, menunjukkan emosi yang pada saat ini kita bentuk, salam gurunya, duduk, sopan, santun, senyum, itu adalah termasuk dari bersikap sopan. Apalagi contoh dari pengembangan bersikap sopan, ya, membangun budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita lihat. Ya, bersikap sopan. Bersikap sopan di dalam kelas apa? Hormati guru. Terus hormati guru, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Karena kita nggak ada di sini budiman, berarti hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid hebat, cerdas, baik. Masa nggak pernah dengar lagu kayak gitu di YouTube? Hah? Nggak pernah. Jadi kalau nengok HP apa yang dikerjain? Oke, keyakinan kelas, budaya positif, HP. Positif apa negatif? Di mana positifnya? Positif. Ini kita tambah boleh. Positif di mana positifnya? HP di mana positifnya? HP positif, di mana positifnya? Nggak ada. HP positif, jadi boleh kita nanti tambahkan di sini di dalam keyakinan kelas membangun HP positif. Di mana positifnya? Mencari penjawaban lah. Negatif, mengerjakan PR menggunakan HP. Mengerjakan PR pakai HP. Ini negatif. Kenapa Pak bilang negatif? 1 kali 2 tambah 3 kurang 6 kali 8 per 2. Kalian foto, cetek, keluar jawabannya. Kan negatif. Ya enggak? Langsung ada jawabannya. Ya kan? Tapi HP itu bisa menjadi positif ketika mencari materi pembelajaran. Benar nggak? Nah, nanti bisa kita tambah di sini. Ya kan? Disiplin tadi sudah tahu tentang tepat waktu, kemudian berpakaian sesuai dengan jadwal. Ya kan, kalau hari ini upacara bendera hari Senin, berarti ini kemudian bersikap sopan, ramah, tamah, selalu menyapa temannya, ya kan, terus apa namanya berbagi makanan termasuk bersikap sopan nggak? Mintalah makananmu gitu, hah? Enggak, kenapa? Tadi dibilang pelit, hah? Enggak ya? Berbagi makanan boleh, tapi dia jangan terlalu maksudnya jangan terlalu rakus, itu dibilangnya rakus. Mengerjakan tugas tepat waktu itu benar. Salah satunya itu tadi kita boleh mengerjakan tugas itu dengan menggunakan HP karena kita butuh referensi, ya, butuh referensi atau media pengajaran yang banyak. Pak,
kami pakai HP di rumah karena di sekolah tidak dibolehin. Ya benar, karena kan masih SD. HP itu tidak ada lagi tanggung jawab sama kalian. Mengerjakan PR di rumah boleh nggak pakai HP? Boleh, apabila di dalam tugas, ya di dalam tugas itu, di dalam PR itu tidak ada materi yang ini. Waktu kita belajar ANBK, kita kelas ya, kelas 5 kan ANBK. ANBK itu semua materinya berkaitan dengan literasi, ya kan, soal-soal yang apa namanya, soal panjang. Kalau sekarang buku ANBK itu kita di perpustakaan sangat sedikit, ya kan, itu pengaruh itu. Oleh kami belajar yang lain, makanya waktu itu diajarkan juga seperti ini dong, soalnya ini jawabannya, ini jawabannya, soalnya ini jawabannya, itulah namanya kita laksanakan, ya karena menggunakan tugas tepat waktu. Sekarang saling peduli dan menghargai, saling peduli dan menghargai. Woi, kita uangnya 1.000 kenapa? Aku belum lapar. Beli roti. Boleh nggak? Boleh. Bagi makanan boleh. Yang nggak boleh itu adalah merampas makanan, mencuri makanan. Itu tidak boleh. Ya kan? Jadi kalau kamu sudah peduli sama temanmu, berarti kamu sama dengan menghargai temanmu. Kamu sudah peduli. Ya, sudah peduli, sudah sayang, ya kan? Berarti kamu juga dalam kategori sudah menghargai. Coba tunjukkan salah satu lagi contoh dari keyakinan kelas kita ini tentang menghargai di dalam kelas. Ayo, selain yang Bapak bilang tadi. Yo. Menghargai di dalam kelas. Apa ya kira-kira salah satu contohnya lagi? Apa nak? Kan tadi udah Bapak bilang, menghargai teman itu termasuk adalah peduli, berbagi makanan, kasih pinjem pulpen, kasih pinjem pensil. Pak, saya nggak punya pulpen, masa nggak punya pulpen minta sama bapaknya, udahlah terpaksa bapaknya kasih duit 2.000. Sana pergi beli pulpen, ya kan? Ya. Sana pergi beli buku kalau nggak punya buku, tapi nggak apa-apa. Bapaknya ikhlas, ya gurunya ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik. Kenapa? Kalau bapak tidak peduli sama kalian, bagaimana kalian mau membangun kepedulian di antara sama kalian? Ya kan? Pak Heri aja dipinjemi pulpen nggak dikasih, Pak Heri pelit. Kan gitu nanti jadinya. Pak, bapak nyuruh kami peduli. Kami boleh pinjam pulpen, bapak dipinjami pulpen nggak ada. Ya kan? Ya kan, benar nggak? Jadi artinya kembali ke bapak. Bapak memberikan contoh terbaik, berarti kalian juga memberikan hasil yang baik. Oke, salah satu setelah kita peduli, kita menghargai. Apa salah satu menghargai, salah satu lagi pengembangan budaya positif tentang menghargai di dalam kelas? Apa? Tidak mengejek teman, termasuk peduli dan menghargai. Terus apa lagi? Bully, tadi tentang bully ya. Terus apa lagi? Mana? Hah? Apa lagi? Yang paling sekarang berdampak, yang paling sekarang dekat sama kalian adalah perbedaan iya, perbedaan agama. Ya kan? Menghargai perbedaan agama. Ada nggak di dalam kelas ini yang memaksakan kalian harus tahu lebih bagus masuk agama? Ada nggak? Nggak ada. Ada Aminah? Nggak ada. Tena? Nggak ada. Jadi artinya di dalam peduli itu dan menghargai timbul yang paling dekat sama kita ada menghargai perbedaan agama.
Ya kan? Sebab agama itu mengajarkan semuanya kepada kebaikan, keyakinan. Ya kan? Ada nggak agama yang mengajarkan keburukan? Nggak ada. Ada adikku? Nggak ada. Ya kan? Orang Muslim melakukan ibadahnya, puasa, kemudian sholat 5 waktu. Karena waktu puasa kemarin Bapak tengok waktu pas puasa menghargai yang non Muslim, yang Kristen. Yang Kristen melakukan aktivitasnya sendiri, yang Muslim melakukan aktivitasnya sendiri. Makannya sembunyi-sembunyi. Kami guru di dalam kantor saling menghargai. Pak Eri minta maaf ya, saya sarapan. Oh iya Bu, Bapak puasa, oh nggak apa-apa. Setelah lepas puasa ada puasa lagi, ya kan? Pak Eri puasa, iya. Saya makan nggak apa-apa Bu, silakan. Kan nggak mungkin Bapak larang, ya kan? Itu adalah untuk menghargai. Jadi yang paling dekat adalah perbedaan agama. Jadi nanti apapun bentuk agamanya, nak, agama yang diakui apa? Islam, Kristen, Buddha, satu lagi Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Ya, apapun bentuk agamanya, semua agama itu mengajarkan kepada keyakinan terhadap sebuah kebaikan. Tidak ada agama itu membuat manusianya atau pemeluk agamanya itu menjadi orang-orang yang sesat. Oke, baik. Tidak berbicara kotor. Wah, ini waktu Bapak pertama kali masuk dulu, hampir dari ini ada 30 orang kan? Ada 20 orang, ya kan? Yang bercakap kotor itu 40 orang. Kok gitu Pak? Karena dari mulut kalian itu bisa 1 atau 2 atau 3 kali mengatakan kata-kata kotor. Kalau yang mengatakan kotor 10, 3 kali 10 udah berapa? Udah 30. Kalau 4 kali udah 40. Ya kan? Kalau begitu kalian nampaklah cakap kotor itu, habis itu kotoran itu masuk ke muka kalian, udah berapa? Udah penuh. Ya kan? Jadi sekarang tidak berbicara kotor ini sudah mulai sedikit Bapak dengar. Udah tidak seperti dulu. Kalau dulu pagi, siang, sore Bapak dengar main bola, mau pulang, ya kan? Yang berteriak kayak yang satu di gunung, yang satu di hutan. Ya kan? Teriak-teriak, ngomongnya kotor, nggak baik. Tapi sekarang Bapak lihat persentasenya sudah kecil. Artinya apa? Sudah mulai belajar bahwasanya perbuatan mencela atau kata-kata kotor itu tidak baik. Siapa di sini yang masih sering cakap-cakap kotor yang kalau nggak Bapak masuk nggak apa-apa? Siapa? Siapa Kak Fitri? Mira ini. Jadi artinya tidak boleh lagi ya Mira ya. Mira. Padahal tadi Mira datang tersenyum. Begitu dibilang seperti, dengar ya nak, mengatakan sebuah hal yang seperti itu tidak baik untuk kesehatan. Ya kan, tidak baik juga untuk diri sendiri. Kenapa? Nanti menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Oke. Nah, ini dia. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, lihat nih, kelasnya sudah indah. Ada benderanya, udah 17 Agustus yang lalu sampai 17 Agustus lainnya enggak? Ini enggak ada. Ini nanti mau dipakai lagi sampai tahun 2025 ya. Iya, tapi sayang kalian nggak di sini lagi kelasnya. Mau pindah tuh mulai kelas dong. Kalau naik, makanya nanti Bapak bilang nanti kalau suka bicara kotor nggak usah naik kelas. Nanti kan kami hari Senin, Selasa, hari Rabu kami nanti rapat. Bapak bilang Bu, nanti kalau anak-anak yang suka bicara kotor kita tinggalkan duluan aja.
Mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau. Oke, menjaga kebersihan keindahan kelas ini dijaga. Bapak tengok awet. Semua kelas Bapak tengok awet. Berarti artinya anak-anak Bapak di SD 431 ini sudah tangannya sudah tidak mulai menjahil. Tapi masih ada beberapa tangan yang Bapak tengok masih menjahil. Di mana? Tuh di luar sana bunga cantik. Petik-petik ya kan? Itu bunga Bapak itu yang Bapak sayangi itu yang kelas 6 itu yang besar itu gini, yang bunganya hijau gini. Asal udah lewat, panjang nih buat koyak bunga itu tadi. Iya kan? Padahal Bapak sayang kali sama bunga itu. Bapak tengok cantik bunganya ya kan? Jadi menjaga kebersihan dan keindahan kelas itu ya itu tadi. Bunga ini sudah ditanam, Bapak tengok hijau-hijau semua, cantik-cantik karena pas dia mataharinya masuk, ya kan? Dirawat, dijaga. Caranya macam mana? Ini kan medianya air kan? Berarti nanti kalau airnya kurang diisi. Kalau ada apa namanya? Larvanya, jentik-jentik nyamuknya dibuang. Berarti harus diganti. Ya kan? Ruangan setiap hari disapu. Kemudian setelah nyapu nanti dipel. Berarti artinya menjaga kebersihan dan keindahan kelas itu juga sudah kalian terapkan. Hanya saja, ingat, hanya saja. Apakah semuanya sudah melaksanakan dengan baik? Belum. Hah? Belum. Kenapa Bapak sepakati yang dibilang sama Fitri? Menyiram bunga di luar. Yang sering Bapak lihat adalah siapa? Jahira, Riko, si Rido, tukang angkat airnya. Tapi nggak apa-apa, artinya kalau yang lain-lain itu kan harus mau gitu. Maksudnya jangan segala sesuatunya itu harus dikasih hadiah baru dijalankan. Nanti tidak terjadi membangun sebuah kemandirian. Oke, baik. Jadi ya, setelah kalian tahu yang seperti ini, perhatikan dulu. Setelah kalian tahu yang disiplin, bersikap sopan, mengerjakan tugas, tidak bicara kotor, saling peduli, dan menghargai, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, akan terjadi suasana yang mana nanti akan kita kembangkan menjadi sebuah budaya positif di dalam sekolah. Tahu budaya? Apa itu budaya? Kalau kita belajar budaya itu apa? Ya, keragaman budaya. Budaya itu adalah keragaman budaya, terus apa? Suku budaya, seni budaya, ya kan? Artinya budaya ini adalah segala sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, ya kan? Kita tidak boleh tinggalkan. Kenapa? Karena budaya ini pastinya akan menimbulkan suatu hal yang positif, ya kan? Meninggalkan sebuah hal yang tersesat kepada kita, sehingga kita membawa sebuah kemandirian. Budaya positif, contoh di rumah bangun pagi terus mandi, ya kan? Terus tidak lupa menggosok gigi, kemudian terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ketika kita melakukan aktivitas membangun sebuah kemandirian, akan terjadi sesuatu hal yang baik, ya kan? Mungkin itu aja yang Bapak dapat sampaikan.
menyampaikan tentang membangun sebuah keyakinan kelas menjadi sebuah budaya positif untuk kita, ya, untuk kita pribadi. Sebab kalau kita tidak mulai dari diri kita untuk melakukan sebuah pengembangan positif, maka kita tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa suka, atau tidak akan merasa betah di dalam suatu lingkungan, khususnya pada saat kita belajar. 1-2 pertanyaan. Oke. Kira-kira jika kalian ke sekolah, hadir ke sekolah, tetapi dari sepanjang masuk gerbang sampai dia menuju kelas, kalian dilihat gini aja. Betah nggak di sekolah? Enggak ya. Serem, ya kan? Sekolahnya serem. Mau nggak sekolah di situ? Misalnya pergi ke pajak belakang sana, udah, Bu, beli bakwan, 10.000, kasih 10.000. Besok mau nggak lagi beli bakwan sana? Kenapa? Serem, cerewet, ya kan? Jadi yang enak itu yang mana? Positif, ya kan? Kalau seandainya kita main karet, biasa main karet, main apa tuh namanya, loncat-loncat ikan, main karet ya? Iya, main karet. Tapi asik disalahin terus. Mau main lagi enggak? Enggak. Mau ganti kawan enggak? Ganti lagi. Kenapa? Udahlah, aku main sama kamu si Komar sama dia itu pun aku nggak usah main lagi lah, duduklah diem. Ya kan? Berarti tidak terjalinnya suatu budaya positif dan keyakinan kelas saling berbaik. Ya kan? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti di suatu hari, ketika nanti ini harus kita ubah menjadi sesuatu yang lebih baik, akan kita ubah. Karena kan sebentar lagi kita mau naik ke kelas. Nanti akan kita bangun sebuah keyakinan kelas lagi untuk kalian lebih baik. Karena sekarang sudah kelas 5 naik ke kelas 6, berarti keyakinan kelasnya akan berubah. Sebab apa? Akan timbul nanti suatu niat kedewasaan, yang mana kedewasaan itu ada hubungannya dengan antara kesukaan laki-laki dan kesukaan perempuan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan ibu-ibu kepala sekolah sekomplek Pakit, yang saya muliakan bapak ibu guru sekomplek Pakit, yang saya hormati dan saya sayangi, dan juga saya muliakan adalah anak-anak kami satu komplek Pakit, yang mana nantinya akan menggantikan kedudukan dan posisi bapak ibu yang ada di sini. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini, di pagi ini, di tanggal 10 Juli, yang mana nantinya akan diberikan di sore nanti diberikan surat pengumuman kelulusan untuk abang-abang kalian di kelas 6. Jadi kita tetap diberikan kesehatan, kesempurnaan, rezeki oleh Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat masih berdiri di sini dengan kokoh dan tegak untuk menghadapi paparan sinar matahari yang begitu sejuk di hati. Kemudian salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena
beliau, khususnya untuk umat muslim. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang pada saat ini kita bisa nikmati, ya, menjadi zaman yang baik, kemudian zaman yang penuh dengan teknologi canggih. Anak-anak kami yang Bapak muliakan, abang dan kakak calon penerus bangsa, tidak banyak yang ingin Bapak sampaikan dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama berkaitan dengan Pancasila, yaitu sila pertama. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih ketuhanan yang Maha Esa itu? Apa? Di undang-undang tadi dikatakan ada bacaannya ketuhanan yang Maha Esa. Di Pancasila disebutkan ada ketuhanan yang Maha Esa. Di janji siswa tadi di awal ada ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih maksudnya? Ayo apa? Hah? Ayo, jangan kaku-kaku, sebutkan. Ayo, apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Hah? Apa? Oke, saya ganti sedikit. Apa fungsi agama pada kita? Ayo, apa fungsi agama pada kita? Apa fungsi agama pada diri manusia? Ayo cepat angkat tangan. Angkat tangan. Nanti ada yang mencatat namanya, Bapak kasih hadiah. Ayo. Bapak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hadiah enggak jadi. Ada yang jawab? Ayo, apa fungsi agama? Apa fungsi agama? Ya. Apa? Apa? Enggak tahu. Pak, Silakan. mengatur kehidupan. Hah? Mengatur Mengatur. Mengatur apa? hidup kita. Apakah apa, Bang? Mengatur hidup kita. Mengatur hidup kita. Fungsi agama mengatur hidup kita. Salah apa benar? Salah. Ya, ayo yang betul yang mana? Ayo cepat. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Apa fungsinya? Diam. Apa fungsi agama? Mengatur. Salah. Kok salah? Hah? Oke, baik. Kita jelaskan. Ada yang lagi yuk? Satu orang lagi. Boleh. Satu orang lagi. Nggak ada. Dari sana nggak ada yang mau. Jangan malu. Abang yang angkat tangan? Enggak. Oh, buka. Bulet dia rupanya. Tadi pagi belum sarapan mungkin ya. Yang sebelah sana? Nggak ada. Ini yang sebelah sini. Yang sini yang PPIP. Biasanya kalau yang di sebelah sini PPIP itu pejabat, kasih tribun dia. Ya kan? Ya. Baik. Kenapa harus ketuhanan yang Maha Esa? Yang pertama, karena cita-cita dari dibentuknya Pancasila itu adalah yang pertama kita bertuhan, beragama. Agama itu apa? Kita dulu bilang kawannya sana mengatur diri. Kalau kalian beragama, benar nggak kalian diatur diri kalian? Contoh pertama, sebelum makan apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Siapa yang nyuruh? Ya kan? Yang mengajarkan Tuhan. Apalagi misalnya mau belajar setiap hari sebelum belajar kita melakukan doa. Siapa yang nyuruh? Ya kan? Berarti artinya berketuhanan yang Maha Esa itu adalah segala sesuatu yang diatur untuk kebaikan manusia, kebaikan diri. Mau jadi orang hebat nah? Siapa yang mau jadi tentara? Jadi polisi? Jadi guru?
Cepet angkat tangannya lah, angkat tangan nggak bayar kok. Jajan nanti di depan baru bayar. Siapa yang mau jadi tentara? 1, 2, 3 kejuaraan. Yang mau itu 8. Yang mau jadi polisi, 300 orang. Yang mau jadi guru 200 orang. Ya kan? Yang mau jadi-jadian. Ada? Iya, ada yang mau jadi-jadian. Iya. Jadi dokter? Ada? Jadi YouTuber. Oh, ada yang mau jadi YouTuber. Ya kan? Mau jadi pengusaha. Ada. Banyak kali lah cita-citanya. Yang sana tadi mau jadi dokter, semuanya mau. Jadi artinya, dengar, kalau kalian mau menjadikan sesuatu impian atau cita-cita kalian itu dari yang Bapak sebutkan tadi satu persatu, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Belajar. Jadi belajar itu, itu abang-abang di sana yang agak kepanasan. Dengar, belajar itu supaya kalian tidak jenuh, libatkan sama Tuhan. Ya Tuhan, aku hari ini mau belajar. Kasih aku kesempatan ya Tuhan, biar ilmu ini kuperoleh dengan baik. Jangan nanti kamu disuruh belajar udah capek kamu nangis. Ada yang seperti itu. Udah belajar capek nangis. Udah lama nggak mau lagi lah belajar. Capek kali. Ada? Nggak ada? Malu. Bu, ada nggak kayak gitu Bu, anak-anak kita Bu, Bapak? Ada. Malu. Ya. Setelah kita nanti membangun ketaatan atau ketuhanan kita Maha Esa di dalam diri kita, tumbuhlah nanti secara langsung, secara otomatis itu adalah sebuah kemandirian. Apa tuh mandiri? Apa mandiri? Boleh hidup dengan apa tadi nak? Nggak ada, tadi ada sebelah sini mandiri. Mandiri itu bukan mandi sendiri. Ya, apa itu mandiri? Hidup tanpa bantuan, hidup sendiri, berarti kamu di hutan. Ya kan? Mandiri itu berarti kamu sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan itu secara sendiri teratur tanpa harus dibantu orang lain secara keseluruhannya. Ya, kok gitu Pak? Contoh ya, mau pergi ke kamar mandi, ke toilet, mau buang air besar, karena pakunya yang naruh orang besar nggak nyampe, celananya berserak semua. Perlu bantuan orang lain nggak? Perlu, Pak, Bu, celananya nggak sampai gantunginya, ya kan? Iya. Kemudian Bapak lihat di dalam kelas ini, di teras-teras yang di sebelah sana itu banyak semuanya bunga. Harus disiram. Iya. Kalau kita tidak membangun kemandirian untuk menyiram bunga itu, berarti gurunya tiap hari menyuruh ya. Iya. Kemandirian. Di dalam belajar kita memiliki sebuah kemandirian yang baik, ya kan? Ya, salah satu contohnya apa kalau kemandirian belajar di dalam kelas? Apa contohnya? Apa? Mengerjakan tugas piket. Iya. Pokoknya melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Iya kan? Iya. Siapa yang tadi pagi sudah menyapu kelas? Gak ada. Ada. Siapa yang tadi pagi sudah menyiram bunga di depan kelasnya? Gak ada. Siapa yang tadi pagi begitu bangun tidur membersihkan tempat tidurnya, narik spraynya, berusung rapi bantalnya? Hah? Ada? Wah, ada.
Karena Bapak pernah ya, ya, karena dari hal sekecil apapun membangun sebuah kemandirian itu harus dimulai dari diri. Contoh, tempat tidur itu kalau di rumah itu sendiri apa berdua apa bertiga sama abang sama kakaknya atau sama adiknya? Sendiri, berdua, ada yang bertiga, ya. Jadi kalau kalian mau hidup tertib, mau hidup disiplin, yang pertama kali harus dilakukan adalah bangun tidur, bersihkan tempat tidur, habis itu mandi, terus sarapan, terus supaya membangun kemandirian yang baik. Baru memberikan salam kepada orang tua, mohon izin kepada orang tua, Mak, Pak, hari ini awak sekolah, doakan awak menjadi orang yang baik, mendoakan cita-cita saya menjadi ya tercapai. Jadi artinya segala sesuatu, ingat nak, tanamkan disiplin diri kepada diri kalian, libatkan segala sesuatu itu kepada ketuhanan yang Maha Esa agar terjadi sebuah kemandirian yang baik. Satu lagi, bully. Apa tuh bully? Hah? Iya, bully itu mengejek. Bully itu bahasa apa sih? Hah? Apa bully? Bully itu benda apa makanan? Benda. Kalau bully benda berarti yang tadi pagi dimainkan di situ yang bulan kecil-kecil tuh ya? Hah? Iya, mantap. Itu namanya bully G. Kalau bully B, B-U-L-L-Y, ya kan? Bahasa gaulnya adalah ngenyek, atau ngejek. Ngenyek itu bahasa gaulnya, ngejek. Ini sering kali Bapak lihat, mau di sini, mau di sono, sering Bapak lihat, ya. Diawali dari main. Aku ecek-ecek aja ya Pak, tapi tersinggung dia sama aku. Jadi ku hantam lah dia. Nah, tengok itu, baru dibilang, ya kan? Ecek-ecek aja ku Pak, sengaja ku ginikan. Rupanya dia nggak terima, dipukulnya ku balik, nggak terima ku Pak, ku pukul balik, udah berantem. Terakhir gurunya naik tanduknya, marah gurunya, nah, baru kental, ya kan? Ya apa enggak? Iya. Jadi kalau seandainya kalian tidak mau diganggu orang, kuncinya jangan suka mengganggu orang. Kalau kalian tidak mau mengejek orang, jangan suka mengejek orang. Diam itu adalah apa itu bahasanya? Diam itu adalah emas. Ya. Siapa yang mau dapat emas? Ada yang mau dapat emas? Ada, makanya dia nggak perlu banyak cerita, banyak bekerja lebih baik, ya kan? Pagi-pagi apa yang harus kita kerjakan bisa kita kerjakan dengan baik. Demikian apa yang Bapak dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Membangun sebuah kemandirian adalah tanggung jawab kita bersama, ya, dimulai daripada diri kita menjadi sebuah perhatian untuk semua warga sekolah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Robin, silakan. Silakan dulu. Apa kabar Robin? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya. Belakangan hari ini Bapak sering lihat Robin kalau di kelas
banyak marah-marah, ya kan, pada saat mengerjakan tugas. Itu kenapa? Karena Pak, saya diganggu belajarnya. Kenapa diganggu? Apa yang mereka ganggu rupanya? Mereka lihat tugas saya. Mereka melihat itu mencontek atau minta kasih tahu? Mereka contek. Minta contek. Kenapa nggak Robin kasih? Kan mencontek itu bagus. Karena Pak, mereka kalau dikasih sekali jadi bergantung kali sama aku. Berarti mencontek itu tidak bagus. Tidak bagus. Tetapi kalau kita mengajari mereka seperti Bapak mengajari kalian itu bagus kan? Bagus. Mungkin mereka mau bertanya, ini apa jawabannya, gitu enggak? Iya, mereka mau minta, mau bertanya jawaban atau mau menyalin jawaban. Menyalin jawaban. Jadi Robin merasa tidak nyaman dengan hal itu, gitu ya. Iya, tidak nyaman hal itu. Jadi pernah Bapak lihat di suatu ketika Bapak meninggalkan kelas sebentar untuk pergi ke kamar mandi dan kalian saya tinggalkan tugas. Robin memukul itu. Robin pukul, ya kan? Si Martin. Kenapa dipukul? Siapa? Martin apa siapa namanya? Rafael. Ya, si Rafael dipukul. Kenapa dipukul Rafael? Karena dia menyakiti aku, jadi aku nggak terima. Dicontek. Dia bukan mau minta apa? Bukan mau ngasih minta ajarin. Ini macam mana gitu? Dia ngambil buku. Bukunya dirampas. Sehingga Robin memukul si Rafael. Kalau menurut Robin, tindakan yang Robin buat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Robin tahu kan tidak sesuai. Yang mana, di bagian mananya? Perilaku yang tidak baik, melanggar disiplin, ya kan? Karena di sekolah kita tidak ajarkan bagaimana cara kita melakukan perbuatan yang seperti itu, ya kan? Memang yang dilakukan Rafael itu juga salah, ya kan? Nanti juga Bapak akan panggil Rafael gitu. Jadi selalu belajar nanti di samping Bapak. Terus nanti kalau yang lain ikut juga gimana? Saya pun pergi juga, kalau mereka di depan aku belakang. Berarti kan artinya Robin memiliki solusi untuk menjaga dirinya, ya kan? Robin memiliki solusi untuk bagaimana supaya tidak diganggu, kan ya seperti itu. Jadi Bapak harapkan Robin itu tidak perlu lagi memukul seperti itu. Kalau seandainya memang Robin tidak nyaman dengan keadaan mereka, Robin cukup bilang sama Bapak, Pak, mereka mengganggu saya. Pak, mereka ini melakukan tindakan yang saya tidak suka. Cukup seperti itu aja lapor, jangan memukul. Bisa? Bisa. Jadi kalau bisa harus bisa berbuat ya. Terima kasih ya Robin ya atas waktunya. Nanti kamu harus bisa berubah untuk memperbaiki diri dalam proses mengembangkan budaya positif yang ada di dalam kelas. Terima kasih anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
ada kesempatan. Kesempatan.